rempelan-rempelan daun jagung yang menjadi seperti ini itu kira-kira apa tujuannya, apa fungsinya, apa maksudnya. Nah, seperti ini. Kelihatannya ini sangat remeh sekali ya. Namun nah, selain adanya judul konten beda penerapan, beda cara pengaplikasian, ada lagi perlakuan yang seperti ini teman-teman. Jadi cermati isi video ini ya. Nah, kalau di lahan saya itu saya menggunakan 131 seperti ini. Satu ada bekas rempelan, kemudian ada 3 baris kosong, baru saya kasih lagi di keempatnya ini. Seperti itu adalah metode dalam perempelan, yaitu beda penerapan, beda pula cara pengaplikasian. Namun ada yang perlu teman-teman ketahui, ada yang unik sekali di sini. Seperti ini penerapannya. Nah, baru ada di lahan ini ya para petani, dan ini terbaru di 2024 yang dalam pertanian dimanapun itu belum ada yang seperti ini. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi maksudnya apa. Coba teman-teman pikirkan di 1 menit ke depan ya. Nah, melihat rempelan-rempelan daun jagung yang menjadi seperti ini itu kira-kira apa tujuannya, apa fungsinya, apa maksudnya. Nah, seperti ini. Kelihatannya ini sangat remeh sekali ya. Namun dalam pertanian, dalam dunia pertanian ini juga termasuk ilmu juga. Penerapan seperti ini yang pastinya itu teman-teman juga membutuhkan sekali hal-hal sedemikian, yang sekiranya pertaniannya itu pertanian yang pastinya petani jagung ya, seperti ini. Nah, daun jagung dibuat seperti ini. Sekali lagi saya sampaikan, ini maksudnya apa, kemudian tujuannya untuk apa, speknya itu bagaimana, fungsinya kok dibuat seperti ini itu apa. Nah, sudah lama ya. Kemungkinan teman-teman juga berpikir, nanti masukkan ke komentar, dan jangan membohongi saya ketika durasi yang saya berikan kepada teman-teman tentang pendeskripsian daripada video kali ini tentang model penerapan daun jagung yang dibuat sedemikian ini maksudnya apa, seperti itu. Oke, sudah ya. Saat ini akan saya jabarkan. Nah, di satu lahan ini secara keseluruhan itu dimodel sedemikian teman-teman. Jadi beda sekali penerapannya dengan konten saya yang lalu ya. Nah, lahan jagung yang sudah ready untuk dilakukan penanaman kedua, atau disebut juga sistem tumpang sari ya, dengan pola penerapan yang seperti ini. Akan saya kupas ya, siap-siap ya. Nah, jadi metode penerapan seperti ini yaitu saat perempelan daun jagung, satu tujuannya dulu ya ini agar lebih ramping dan lebih efisien, terlihat tidak kumuh alias tidak tercecer daun-daun jagungnya. Nah, seperti ini. Namun
penerapan seperti ini, model tali temali ini pastinya ada sisi kelebihan dan sisi kekurangannya. Nah, dengan tujuan untuk lebih bersih, tidak terlihat tercecer, itu yang pertama yang jelas lebih memudahkan untuk menanam, sangat tidak mengganggu proses penanaman, baik secara manual menggunakan kayu yang ditancapkan atau orang sini menyebutnya taju ya, ataupun menggunakan alat Imtagro ya. Ini lebih sangat simpel dan mudah dikarenakan tempatnya bersih sekali, dikarenakan juga menggunakan metode tali temali. Nah, ada ya yang seperti ini. Nah, terlihat tercecer dan nampak sekali. Namun selain daripada mudahnya untuk nanti dilakukan penanaman kedua, yang jelas ini sangat-sangat tidak mengganggu dalam proses penanaman, itu yang satu. Jadi selain lebih memudahkan untuk nantinya ditanamin jagung lagi, ini terlihat simpel sekali ya, dikarenakan lahan juga terlalu leluasa untuk dilewati. Dikarenakan kalau model baris 3 lubang atau 3 baris yang dibiarkan seperti milik saya itu masih terkendala oleh adanya daun-daun jagung. Apalagi saat ini di 2024 orang-orang itu sudah ada ya 10% lah sudah melakukan penanaman baik jagung maupun kacang tanah. Nah, kalau dilakukan hal sedemikian itu sisi positifnya itu tidak mengenal waktu teman-teman, tinggal para petani itu mau atau kesiapannya seperti apa. Nah, kalau dilakukan metodologi penerapan seperti ini, dilakukan setiap waktu, setiap saat, itu bisa langsung dilakukan penanaman di lahan. Dikarenakan kalau sudah dilakukan tali temali atau perempelan yang seperti ini modelnya, maka lahan akan otomatis siap walaupun kondisi daun-daun jagung ini belum habis, belum membusuk dan masih terlihat seperti ini, namun sudah sangat siap sekali. Nah, kondisinya sedemikian, dan ini secara menyeluruh nilai kelebihan daripada metodologi atau metode ataupun cara perempelan menggunakan teknis tali temali ya seperti ini. Selain mudahnya dalam melakukan penanaman, kemudian terlihat simpel dan bersih, tidak ada daun-daun jagung yang mengganggu di tengah-tengah antara jatuhnya tanaman jagung yang ini, itu aman. Namun ada nilai plusnya itu di sini, di lahan yang seperti ini yang menggunakan teknik pola tali temali, daun jagungnya ini akan bisa ditanamin baik jagung, kacang maupun cabai teman-teman. Nah, kalau yang dilakukan perempelan menggunakan 3 baris lubangan itu milik saya, itu hanya bisa ditanamin oleh tanaman jagung saja ataupun cabai. Namun kalau ditanamin kacang tanah, otomatis akan membuang 1 baris yang ada daun-daun jagungnya. Sementara ketika tanaman jagung masih proses matal atau masih umur sekian ya, ini masih menghijau daun-daunnya, lobotnya, itu proses daripada pembusukan daun jagung ini akan lama sekali dikarenakan sudah kerak atau sudah sangat tua. Nah, seperti ini.
Jadi sisi positif daripada cara yang dilakukan untuk berbagai cara yang harusnya diaplikasikan agar pekerjaan yang tidak ribet, tidak menyulitkan, kemudian tidak merepotkan lah dalam kinerja para petani. Itu ada berbagai cara yang dilakukan. Dikarenakan pernah juga sudah saya lakukan perempelan dengan metode acak ya. Di video yang ini dengan menggunakan sistem 3 cara perempelan daun jagung itu malah kacau ketika ada kendala di luar kendali kita, yaitu tanaman jagung yang sudah umuran sekian ini diterjang oleh angin di 2023 awal lalu ya. Jadi kalau metodenya seperti ini, andaikan ya umpama ini ketika jagung ini roboh, dikarenakan saat ini pun juga ada beberapa petani yang lahannya itu keseluruhan itu diterjang oleh angin. Kalau digunakan cara seperti ini akan lebih aman, tinggal mendirikan batang-batang jagung yang belum siap dipanen ini. Namun kalau cara ini dilakukan maka akan aman, walaupun, dan jangan sampai tapi ini ya, walaupun misalkan tanaman jagung kita diterjang oleh angin. Nah, kondisinya seperti ini. Pastinya teman-teman juga bisa untuk teknik daripada ketika melakukan perempelan, namun melakukan tali temali. Jadi sambil merempel itu langsung dilakukan tali. Nah, yang kemudian kalau lahan kita itu bebatuan, dikarenakan umumnya orang-orang sini itu lahannya adalah lahan batu karang seperti ini ya, itu ditaruh di atas seperti ini. Ini juga ada manfaatnya teman-teman. Manfaatnya memang dikarenakan tanaman jagung sudah ada di sini, yang otomatis di titik ini mestinya ada juga di 35-40 cm itu ada. Namun dikarenakan posisinya batu, nah seperti ini batu, jadinya ini dibuat untuk menaruh daripada sisa-sisa daun yang menggunakan cara atau terapan model tali temali seperti ini. Nah, yang tidak ada batunya ditaruh di tengah-tengah, alias tidak yang sekiranya tidak mengganggu pada tanaman jagung yang kedua yang nantinya akan ditanam seperti itu. Nah, coba teman-teman tengok ya, ini secara keseluruhan menggunakan teknik penerapan sistem perempelan menggunakan cara tali temali. Nah, seperti ini. Kalau yang kebetulan di lahan bebatu langsung ditaruh di atasnya batuan ini ya. Kemudian kekurangan atau sisi positif dan negatifnya, saat ini saya akan menyebutkan negatifnya ya. Kalau menggunakan teknik ini, teknik tali temali, andaikan ini ditanamin cabai teman-teman, maka juga akan berpengaruh negatif sedikit bagi tanaman cabai kita. Misalkan begini, biasanya kalau di lahan itu ada beberapa daun yang menggerombol seperti ini, akan ada hunian-hunian hama yang menghampiri atau dibuat berteduh ataupun dibuat hunian. Nah, seperti ini.
Jadi kalau tanaman cabai itu kan riskan sekali terhadap hama, baik itu kaki seribu atau gonggo maupun ulat gagak maupun ulat-ulat yang lain, ini akan berhuni di sini. Bisa jadi kalau tikus atau celurut itu juga bisa. Nah, itu adalah sisi negatifnya. Kemudian nilai negatif lagi kalau menggunakan sistem atau cara ini, cara perempelan yang menggunakan terapan tali temali ini, negatifnya terpaut lebih lama dalam pengaplikasian atau dalam perlakuannya. Jadi tidak terlalu cepat, atau bisa dibilang teknik ini lambat ya, dikarenakan ada durasi waktu yang memang dibutuhkan untuk membuat tali-tali seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa teman-teman simpulkan sendiri ya, unik juga ya. Kalau misalkan video ini bermanfaat dan sekiranya masuk di logika teman-teman, monggo silahkan dipraktekkan. Lahan akan tampak lebih bersih, langsung tidak terganggu oleh adanya sisa-sisa rempelan daun jagung ini dikarenakan ditali ya, dan otomatis tidak menunggu habisnya atau gosoknya ataupun keringnya daun ini, langsung bisa dilakukan penanaman baik jagung, kacang maupun cabai. Seperti itu teman-teman. Nah itu ya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit motivasi, nilai bermanfaat bagi teman-teman khususnya di dunia pertanian. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia, petani muda community, channelnya para petani. Check it out.